Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan hari ini. Kalau hari ini kita masih berkesempatan berkumpul bersama di dalam pool, sekalipun secara online. Saya berharap tidak dalam waktu yang lama lagi kita bisa kembali beribadah pool seperti biasa, seperti dahulu, di mana kita bisa saling bertemu, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling bagi kesaksian, kita bisa saling mendoakan di dalam pool. Tentu itu adalah kerinduan kita buat kita semua. Saya percaya kerinduan kita semua untuk berharap di dalam minggu-minggu berikutnya, minggu-minggu depan berikutnya, kita secepatnya bisa bertemu secara biasa, ibadah seperti biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema hari ini adalah dalam KUL hari ini adalah memiliki pikiran Tuhan. Ya, kalau saya lebih senang memiliki pikiran Kristus karena kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebelum kita masuk di dalam Firman Tuhan, kita masuk di dalam ibadah hari ini, Firman Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama di dalam KUL. Sekalipun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan, biarlah ke depan, dalam beberapa minggu ke depan kami juga boleh berharap bisa bertemu secara fisik Tuhan, di mana kami boleh saling tatap muka, saling menguatkan, saling mendoakan Bapak. Biarlah Tuhan yang bekerja, biar segala sesuatunya boleh bertambah baik, bangsa kami juga pandeminya boleh tambah baik, sehingga kesempatan boleh bertatap muka ini boleh semakin cepat Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan, buka hati pikiran kami siap mendengarkan hati-Mu, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu berdasarkan itu sesuai dengan apa yang mau Kau sampaikan, bukan berasal daripada apa yang hamba-Mu sudah pikirkan Tuhan, tapi biarlah pemikiran dari Engkau sendiri yang mau Kau sampaikan untuk setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Engkau kami mau menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih yang hadir di dalam KUL malam hari ini, tema KUL hari ini, seperti tadi saya sudah bilang, adalah memiliki pikiran Kristus, memiliki pikiran Tuhan. Ada sesuatu hal yang penting di dalam setiap kehidupan orang percaya, ya, kepada Tuhan Yesus untuk memiliki pikiran Kristus dalam setiap pribadinya. Bahkan saya percaya ini adalah satu keharusan, sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan ketika dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Jadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Ya. Satu standar yang baru ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang percaya, untuk setiap kita memiliki pikiran Kristus. Ya. Memiliki pikiran Kristus bukan seperti apa yang kita bayangkan, ya, atau yang seperti kita ketahui, yang baik kita bayangkan, yang kita ketahui. Seperti mungkin kita berpikir berarti memiliki pikiran Kristus, berarti pikiran kita sama seperti Kristus. Artinya segala apa yang Tuhan pikirkan kita ketahui. Apa yang akan terjadi ke depan kita ketahui. Di mana kejadiannya, jadi seolah-olah seperti kita jadi orang yang maha tahu. Ya. Memiliki pikiran Kristus bukan berarti seperti itu. Ya, memiliki pikiran Kristus artinya ketika setiap kita, ya, setiap orang-orang yang percaya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempunyai keinginan, mempunyai pemikiran, kehendak yang sama seperti pemikiran, keinginan, dan kehendak Kristus. Ya. Apa yang dipikirkan, yang dirindukan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, itu harus menjadi sama dengan apa yang dipikirkan dan dirindukan kita sebagai anak-anaknya. Ya. Rasul Paulus pernah menuliskan surat di dalam kepada jemaat di Filipi. Ya, saya baca ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Firman Tuhan bilang ini, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Rasul Paulus pernah menuliskan surat kepada jemaat di Filipi untuk mengingatkan kepada jemaat di Filipi, untuk setiap jemaat di Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Saya percaya firman Tuhan ini juga buat kita semua, karena setiap anak-anak Tuhan punya standar yang baru ketika dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemikirannya tidak boleh sama lagi dengan seperti dunia, tapi harus mempunyai pemikiran yang sama seperti Kristus. Ya. Setiap anak-anak kudu punya pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Bahkan di Filipi 2 tadi Rasul Paulus mengatakan sama seperti Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang sebenarnya adalah dalam rupa Allah, tapi ia mengosongkan diri, merendahkan diri. Bahkan dia rela sampai mati. Untuk apa? Untuk mengikuti pikiran Bapaknya. Bapa kita di surga. Ya. Kita yang mana kita tahu pikiran Bapa itu selalu mengasihi kita, setiap anaknya. Sampai dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri rela memberikan nyawanya, ya, untuk kita. Karena apa? Karena dia punya pikiran yang sama seperti Bapa di surga, mengasihi kita semua, untuk menyelamatkan kita semua asal kita percaya, ya, menyelamatkan kita semua untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa, ya. Kasih Bapa dinyatakan lewat Kristus Yesus kepada kita. Karena apa? Dimulai dari karena pemikiran yang sama yang Bapa rasakan, yang bisa rasakan juga oleh Tuhan Yesus, sehingga dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Ya. Memiliki pikiran Kristus adalah standar yang baru untuk setiap kita. Ya. Amsal 16 ayat 25 firman Tuhan bilang, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu yang terkasih, betapa pentingnya untuk setiap kita. Karena itu saya bilang satu standar yang baru ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita perlu punya pemikiran yang sama seperti Kristus. Kenapa? Amsal 16 ayat 25 firman Tuhan tadi bilang, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Firman Tuhan di dalam Alkitab ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita perlu memiliki pikiran Kristus. Supaya apa? Salah satu hal aja, supaya kita nggak menuju maut. Supaya kita tahu hidup yang benar itu seperti apa. Nggak salah jalan yang lurus yang sebenarnya, ya, seperti apa. Ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita jadi murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan, tugas kita bukan cuma hanya datang ke gereja, ya, bukan kita hanya datang ke gereja, memberi persembahan, memberi perpuluhan, setelah itu selesai. Enggak. Kita mungkin banyak orang berpikir kalau kita melakukan itu kita pasti selamat. Dalam hal kecil aja kita banyak sebagai anak-anak kita nggak mengerti bagaimana keselamatan itu sebenarnya. Hosea 6 ayat 6 firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban kesembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Banyak anak-anak Tuhan yang pikir kalau sudah saya mempersembahkan waktu saya datang ke gereja, berarti saya sudah pasti masuk ke dalam surga. Tadi firman Tuhan dalam masa ada orang yang sangkanya jalannya lurus padahal menuju maut. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui pikiran Kristus. Bagaimana sebenarnya apa yang Tuhan mau. Hosea 6 ayat 6 tadi bilang, sebab aku lebih menyukai kasih setia. Bukan korban. Bukan apa yang kita berikan. Karena Tuhan tahu ketika kita kasih setia bicara mengenai hubungan yang intim. Antara suami dan istri harus ada hubungan yang namanya kasih setia. Perlu ada kasih dan setia di dalam kehidupan setiap hubungan suami istri. Sesuatu yang utama. Demikian juga dengan hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu ketika kita punya kasih dan setia kepada Tuhan, otomatis kita akan memberikan korban-korban yang terbaik untuk Tuhan. Bukan korban karena memang keinginan kita, tapi memang kan ditimbul dari karena kasih mengasihi Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Karena itu betapa pentingnya kita perlu memiliki pikiran Kristus. Supaya kebenaran yang kita terima nggak salah kita tangkap. Ya. Yesus pernah
Suatu hari Yesus pernah bicara ya di dalam firman Tuhan ada di Matius 16 bicara kepada murid-muridnya ya mengatakan supaya jangan beritahu banyak orang pada siapapun bahwa ia itu Mesias. Jangan beritahu banyak orang bahwa suatu saat ya ia harus pergi, harus mati ya dan dibangkitkan di hari ketiga. Ya. Ketika mendengar itu Petrus langsung berdiri ya langsung berkata kepada ketika Yesus mengatakan hal itu Petrus nggak terima ya. Tuh dia bilang sama Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa suatu saat dia akan mati. Apa yang Petrus bilang? Tuhan, biarlah sesuatu itu nggak terjadi. Biarlah itu tidak menimpa engkau, tidak menimpa Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Nyala engkau, iblis. Engkau menjadi suatu batu sandungan. Ya. Dari kisah itu kita tahu Petrus ditegur keras ketika dia seolah-olah membela Tuhannya. Ya, Tuhan Yesus supaya itu nggak terjadi. Supaya Tuhan Yesus nggak mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, nyala engkau, iblis. Ya. Ketika kita tidak memiliki pikiran Kristus, siapakah yang menguasai pikiran kita? Sama seperti Petrus, seolah-olah sepertinya benar membela Tuhannya. Tapi padahal dia sedang dipakai oleh si iblis. Supaya hal itu nggak terjadi kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak mati, keselamatan nggak akan terjadi buat kehidupan kita sampai hari ini. Ya. Banyak orang yang disangka jalan lurus, padahal ujungnya menuju maut. Betapa pentingnya kita memiliki pikiran Kristus, ya, supaya kita nggak salah. Nggak salah. Mungkin kita nggak perlu ke gereja, ada orangnya. Karena nggak perlu ke gereja, kita cukup berdoa di rumah. Pemikiran sepertinya betul. Tuhan juga tahu secara pribadi. Kalau kita nggak menggunakan pikiran Kristus, kita jadi salah. Padahal Tuhan pun di Alkitab selalu menunjuk nabi-nabinya. Kepada bangsa yang terpilih pun, nggak semuanya dipilih jadi pemimpin. Ada orang-orang yang dipilih untuk memimpin, membawa bangsanya menuju tanah perjanjian. Demikian juga dengan kita. Ya, kita seringkali bisa salah karena pemikiran kita. Bukan pakai pemikiran Kristus. Hari ini kita sama-sama belajar betapa pentingnya kita memiliki pikiran Kristus. Lalu bagaimana caranya kita supaya kita memiliki pikiran Kristus? Ya, kembali lagi kepada firman Tuhan yang tadi di atas. Ya, ketika Tuhan Yesus, ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Ya, sama seperti Kristus yang telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi hamba, merendahkan dirinya, dan taat sampai mati. Jadi hal pertama bagaimana supaya kita memiliki pikiran Kristus, pertama, kita kudu ngosongin diri kita. Merendahkan diri kita. Ini bicara mengenai apa? Bicara ketaatan. Karena ketaatan adalah bukti penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau memiliki pikiran itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Jangan pakai pikiran kita sendiri, jangan keraskan hati. Taat adalah bukti penyerahan diri kita kepada yang lebih tinggi di atas kita, yaitu Tuhan kita. Taat adalah pernyataan sikap hati kita yang kita lakukan, yang menyatakan bahwa Engkau Tuhan lebih tinggi daripada aku. Ini kalau kita mau memiliki pikiran Kristus, pertama kita kudu taat. Lepaskan pikiran kita. Ya. Saya percaya. Sama seperti tadi di surat Rasul Paulus kepada di Filipi. Seperti Kristus yang merendahkan diri, mengosongkan diri, taat bahkan sampai mati. Ya. 1 Petrus 1 ayat 14 firman Tuhan, hiduplah sebagai orang-orang yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam segala seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus.
yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Taat bicara bukti penyerahan diri. Taat bicara mengenai kita mengikuti kehendak Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bicara mengenai ketika kita taat, maka otomatis kita juga akan seperti Kristus. Ya. Tanpa disadari, kapan kita bisa punya pola pemikiran tanpa disadari ketika kita taat, tanpa disadari, tanpa dipikirkan, otomatis akan berubah sendiri. Pola pikir kita akan berubah sendiri. Tahu-tahu kita menjadi sama seperti Kristus. Kudus sebab aku kudus. Sama seperti Kristus. Ya. Dalam malam hari ini kita sama-sama diingatkan, ya, untuk kita memiliki pikiran Kristus supaya kita dalam hidup dalam kebenaran yang sebenar-benarnya dalam Kristus. Dimulai dari apa? Dari ketaatan, menyerahkan diri, mengosongkan diri sebagai bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Amin. Ada satu ayat yang luar biasa ya dari Filipi tadi ya. Dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya sama seperti Kristus yang Tuhan tinggikan ketika dia taat kepada Bapaknya. Ya. Memiliki pikiran Kristus, dia taat karena dia tahu pikiran Bapaknya untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita taat, menyerahkan kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan, kehidupan, dilakukan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya, maka Tuhan pun akan meninggikan kita. Ya, meninggikan kita. Apa yang kita rindukan, apa yang tidak dipikirkan, terpikir di pikiran kita, akan Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Yuk, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk memakai satu standar yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk memakai pikirannya Tuhan, bukan pemikiran kita sendiri. Supaya kami semua boleh mengenal kebenaran itu dengan benar. Tuhan, ajar kami untuk mau merendahkan diri kami. Mau mengosongkan diri kami. Memakai taat, memakai pikiran Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami melakukan merendahkan diri, mengosongkan diri, sama seperti Kristus telah mengosongkan dan merendahkan dirinya buat keselamatan kami. Maka Engkau akan meninggikan setiap anak-anak-Mu, memberkati setiap anak-anak-Mu, menjawab setiap permasalahan setiap anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa malam hari Tuhan buat yang sakit, Bapa. Biar Kau yang pulihkan sempurna, Kau yang jamah bagian yang sakit. Kau sembuhkan sempurna di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus segala organ tubuh yang sakit jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus karena Engkau punya kuasa. Dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat. Buka jalan keluar buat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan, Bapak. Buat jalan keluar dalam kehidupan, dalam ekonomi, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat malam hari ini. Kumpulkan kami minggu depan di dalam di Selasa depan, Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.